Setelah dokter datang, ternyata tahulah kalau misalnya muka mereka ini dibacok pakai benda tajam tersebut sebanyak 11 kali dan ibunya sebanyak 19 kali. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Vira Watrin, tempat Vira bercerita. Kali ini Vira punya suatu kisah buat teman-teman semuanya tentang suatu pembunuhan yang hingga hari ini masih belum terpecahkan siapa sih pembunuh sebenarnya. Walaupun kejadian ini sudah terjadi lebih dari 1 abad yang lalu, tapi benar-benar sampai hari ini masih belum tahu siapa sih sebenarnya yang ngebunuh bapak dan ibu dari keluarga Borden. Nah, yang terkenal dari kisah ini adalah yaitu sosok Lizzie Borden. Nah, jadi Lizzie Borden ini dituduhkan menjadi pembunuh orang tuanya, tapi ketika di pengadilan tidak terbukti, jadi dia dibebaskan. Namun, nama dia hingga saat ini di Amerika itu masih terkenal, dan kasus ini dinamakan sebagai kasus Lizzie Borden karena masih misteri hingga hari ini. Terus uniknya lagi, si Lizzie Borden ini dijadikan juga lagu, tapi lagunya itu populer di kalangan anak-anak. Lucu sih lagunya, tapi ternyata aslinya tuh creepy banget. Apakah benar Lizzie Borden itu membunuh kedua orang tuanya, ataukah sebenarnya dia hanya dijebak karena dia itu hanya seorang guru taman kanak-kanak di hari Minggu, dan dia itu juga aktivis gereja, sehingga banyak orang yang tidak percaya kalau dia itu membunuh kedua orang tuanya. Nah, gimana sih sebenarnya cerita lengkapnya? Teman-teman dengerin cerita Vira dari awal sampai akhir. Jangan lupa buat subscribe dulu biar Vira tambah semangat untuk bikin kontennya. Kejadian ini terjadi pada 4 Agustus 1982 di rumah keluarga Borden di Fall River, Massachusetts. Keluarga ini terdiri dari Andrew Borden, Abby Borden yang merupakan istri keduanya atau ibu tiri dari Emma Borden dan juga Lizzie Borden. Nah, di rumah itu mereka juga memiliki seorang pembantu, Bridget Sullivan. Ketika hari kejadian itu, pada pagi hari, biasanya keluarga ini selalu sarapan bersama-sama. Namun pada hari itu, kebetulan si Emma Borden, anak tertua dari Andrew Borden ini, tidak berada di rumah, jadi lagi di luar kota. Dan Lizzie Borden juga ketika itu sedang tidak ingin sarapan, jadi dia nggak sarapan pagi itu. Jadi yang sarapan itu hanya Andrew Borden, Abby Borden, pembantunya, dan juga ada pamannya yang waktu itu sedang menginap di rumah bernama John Marse. Nah, tapi hari itu adalah hari terakhir John menginap di rumah. Jadi setelah sarapan, si John ini tuh pamit dia mau pulang ke rumah aslinya. Setelah mereka sarapan, seperti biasa, si pembantunya bersih-bersih, si bapaknya pergi ke pusat kota untuk berbisnis, dan si John pergi, sedangkan si Abby ini membersihkan kamar tamu yang telah selesai dipakai oleh John. Si Lizzie Borden, dia tetap berada di kamar ketika itu. Keluarga Lizzie Borden ini bukan keluarga biasa. Si Andrew Borden, bapaknya ini adalah pengusaha properti sukses di kota tersebut. Bahkan ketika dia meninggal, saking kayanya saat itu ketika dia mati, peti matinya aja itu berharga 300.000 US dollar. Kalau sekarang itu kayak senilai dengan 8,17 juta US dollar. Kalau kalian rupiahkan, itu senilai dengan 119 miliar rupiah. Ini kayak sultan banget gak sih? Peti mati aja tuh harganya 119 miliar. Nah, Lizzie Borden sendiri itu adalah seorang guru pada minggu pagi. Jadi kayak guru taman kanak-kanak gitu, dan dia cuma ngajarnya minggu pagi aja. Nah, si Lizzie Borden ini juga aktif di komunitas gereja gitu. Jadi dia orangnya itu terkenal baik banget dan ramah banget sama lingkungan sosialnya. Lizzie Borden ini berusia 32 tahun saat itu, sedangkan kakaknya Emma itu berusia 41 tahun. Nah, sedangkan Abby Borden ini merupakan ibu tiri nih dari Emma dan juga si Lizzie Borden, karena ibu aslinya atau ibu kandungnya itu sudah meninggal. Jadi si bapaknya Andrew Borden ini menikah dengan si Abby Borden. Tapi kayaknya hubungan Lizzie Borden, Emma Borden, dan juga ibu tirinya ini tidak terlalu akrab, karena mereka hingga saat itu tidak memanggil si Abby ini sebagai mommy, moms, atau siapapun, tapi dia lebih memanggil ke Mrs. Borden. Mereka juga menjuluki ibu tirinya itu sebagai gold digger atau cewek matre. Pernah juga mereka berantem antara si anak-anak ini dengan ibunya, karena mereka tahu kalau misalnya si bapaknya ini membelikan rumah untuk keluarga si Abby Borden, sedangkan anak-anaknya tidak pernah diroyalkan secara uang oleh bapaknya. Jadi mereka kayak hidupnya sederhana aja, walaupun sebenarnya bapak itu sultan banget gitu. Jadi mereka tuh kayak iri banget sama nih perempuan ular, kok bisa menjilat bapaknya kayak gitu sampai bapaknya mau bikin rumah untuk keluarganya. Oke, kayak gitu
deh, jadi hubungan mereka tuh kayak nggak baik antara ibu tiri dengan anak-anak tirinya. Oke, kita lanjut. Di jam 9 pagi si Andrew ini keluar, si Abby tadi masuk ke dalam kamar tamu, sedangkan si Lizzie Borden ini masih di ruangan. Nah, ketika si pembantunya sedang bersih-bersih meja makan, si Lizzie Borden keluar dari kamarnya dan dia itu pergi ke ruang bawah tanah untuk mengambil sesuatu. Ya, si pembantunya nggak curiga apa-apa, kayak ya udah aja gitu kan. Karena si pembantunya ini ngerasa tidak enak badan, jadi setelah dia bersih-bersih nyuci piring dan segala macem, dia bilang ke Lizzie kalau misalnya dia mau istirahat karena dia lagi flu. Akhirnya si pembantunya masuklah di kamar pembantu yang berada di lantai paling atas. Beberapa lama kemudian si Andrew ini pulang dari ibu kota tadi setelah bekerja. Ketika dia pulang, dia ketemu sama si Lizzie Borden di bawah dekat sofa. Terus si Lizzie bilang kalau misalnya si Mrs. Borden alias Ibu Abby ini, si Abby ini tuh lagi pergi dengan temannya, mendapat undangan dari temannya dan pergi. Terus si Andrew ini kayak karena kecapean kayak ya udah aja. Akhirnya Andrew ini tuh ngelepasin sepatu botnya dikit, ngelonggarin bajunya dikit, terus dia tertidur di sofa saking capeknya habis kerja. Nah, entah gimana setelah itu terdengar suara teriakan histeris dari Lizzie Borden yang bilang kayak bapakku meninggal, bapak sadar kayak gitu. Jadi kayak dia tuh histeris banget. Nah, si pembantunya ini yang beristirahat di kamarnya, dia turun dari lantai atas ke lantai 2 ke lantai dasar. Pas dia turun, dia tuh kaget banget ngelihat majikannya udah berlumuran darah, dan parahnya lagi tuh muka bapaknya tuh kayak abis banget. Itu tuh kayak benda yang gede banget, jadi kayak muka itu udah kebelah-belah gitu, kayak dibacok-bacok gitu, sampai ya mata si bapak ini tuh kepotong 2. Jadi ada salah satu matanya itu kepotong 2 gitu. Terus hidungnya itu kayak udah copot dari mukanya, kepalanya itu kayak hampir copot juga dari lehernya gitu. Terus bapaknya tuh kayak di sofa kayak tiduran aja, kelihatan banget itu si bapak lagi tidur karena yang lainnya nggak ada luka gitu, berarti dia nggak ada melakukan perlawanan. Nah, si pembantunya ini saking panik ya, terus dia meminta bantuan kepada para tetangga, terus tetangga kayak yang histeris juga pada nelponin polisi dan juga dokter. Ketika ditanya si ibu Abby mana, si Lizzie Borden bilang kan kalau misalnya ibunya pergi keluar dengan temannya. Namun ketika si pembantunya ini ke atas, kelihatan kalau misalnya di kamar tamu itu kelihatan ada darah yang mengalir. Pas dia lihat, ternyata itu adalah Abby Borden yang juga sudah meninggal dengan bersimbah darah dan kepalanya juga hancur abis karena juga diserang dengan benda yang gede banget sampai benar-benar nggak dikenalin. Setelah dokter datang, ternyata tahulah kalau misalnya muka mereka ini dibacok pakai benda tajam tersebut sebanyak 11 kali dan ibunya sebanyak 19 kali. Kalau kalian lihat nih gambarnya, kayak pembunuhnya ini tuh nafsu banget gitu loh, ngebunuhnya kayak brutal banget, kayak gitu. Kok ada sih orang yang kayak gitu, dia kayak bener-bener psikopat deh yang ngebunuh. Terus akhirnya polisi mulailah menggeledah rumah itu apakah ada orang yang masuk. Nah, kayaknya kedua orang yang mati itu dibunuh dengan si kapak ini. Tapi saat itu memang teknologi belum canggih, jadi nggak ada tuh kayak ngelihat sidik jari lah, apalah segala macam. Jadi ya udah aja benda itu dibawa sebagai barang bukti fisik. Nah, sampailah kita ke saat investigasi oleh polisi dan juga pengadilan. Jadi kasus ini kayak polisi tidak bisa menyalahkan Lizzie Borden atau mencurigai Lizzie Borden karena keluarga mereka adalah keluarga yang sangat terpandang dan sangat dihormati di kota tersebut. Awalnya polisi mencurigai pembantunya, namun setelah diselidiki ternyata alibi dari pembantunya ini tuh kuat banget karena pembantunya itu sedang istirahat berada di kamarnya selama kejadian tersebut terjadi. Jadi yang benar-benar berkeliaran di rumah itu adalah Lizzie Borden seorang diri. Polisi juga sempat mengira bahwasanya pembunuh Andrew Borden dan juga Abby Borden itu adalah orang luar karena si Andrew ini dia pebisnis, jadi dia tuh banyak musuh dan dia tuh cenderung tidak disukai, kayak orang kaya berkuasa tapi pelit dan egois gitu lah, jadi musuhnya itu banyak gitu. Jadi polisi tuh kayak benar-benar nih nggak mencurigai si Lizzie Borden karena dia anak baik, anak orang kaya, aktivis gereja, juga guru. Lizzie ini tuh terkenal sayang banget sama ayahnya, sampai dia tuh pernah suatu waktu kayak ayahnya berantem sama orang, terus dia kayak ngancam orang itu jangan pernah menyakiti ayah
ayah aku. Terus kayak tetangga-tetangga tuh tahu kalau Lizzie ini tuh sayang banget sama ayahnya. Setelah berlarut-larut investigasi, akhirnya polisi menemui kebuntuan dan kebingungan. Begitu juga dengan warga hingga jaksa. Mereka tuh bingung siapa sih yang ngebunuh kedua orang ini, karena nggak mungkin banget orang luar, karena saat itu ada Lizzie Borden yang berkeliaran di rumah, ada pembantunya juga, terus kayak nggak mungkin aja gitu kalau orang luar yang masuk ke dalam rumah mereka di siang menjelang sore gitu. Nah, sebelum polisi mencurigai Lizzie Borden, mereka itu sempat nahan dulu si pembantunya, karena kayaknya yang paling logis itu dijadikan tersangka adalah si pembantunya ini. Jadi ketika di pengadilan, si pembantunya ini tuh bersaksi pada hari kejadian itu, ketika Andrew pulang, dia buka pintu dari luar pakai kunci, tapi kuncinya itu macet. Terus kayak si Andrew ini tuh kayak gedor-gedor, buka dong. Nah, si Lizzie ini ada di lantai 2, tapi Lizzie ini tuh nggak nolongin, dia malah ketawa dari lantai 2. Jadi si pembantunya yang lagi istirahat karena flu itu, dia yang bukain si pintunya buat si majikannya. Jadi pembantu itu kayak udah curiga, kayak Lizzie Borden deh yang ngebunuh kedua orang tuanya. Tapi si Lizzie ini tuh membantah, dia nggak pernah tertawa kok saat itu. Nah, Lizzie Borden pas ditanyain, dia tuh nggak konsisten banget sama apa yang dia bilang. Kadang dia bilang ketika ayahnya datang dia lagi nyetrika. Waktu itu dia juga pernah bilang ketika ayahnya datang dia sedang membaca di dapur. Jadi karena inkonsisten pernyataannya itu, polisi mulai mencurigai si Lizzie Borden ini. Nah, suatu kejanggalan yang ditangkap banget sama polisi, Lizzie itu bilang ketika ayahnya datang dia itu berada di lantai 2. Harusnya ketika dia berada di lantai 2, dia bisa melihat jasad Abby Borden alias ibu tirinya yang sudah tergeletak di kamar tamu di lantai 2. Nah, menurut hasil forensik, Abby ini dibunuh 2 jam sebelum Andrew Borden dibunuh. Kronologi dari pembunuhan ini sendiri tuh udah sangat janggal. Kalau misalnya yang bunuh bukan Lizzie ataupun pembantunya, misalnya pembunuhnya dari luar, ya pembunuhnya ngebunuh Abby dulu, berarti dia selama 2 jam akan bersembunyi dulu di rumahnya sampai target utamanya si Andrew ini pulang. Nah, selama dia bersembunyi kan masih ada Lizzie dan juga masih ada pembantunya di rumah itu. Ya pastilah pembantu dan juga Lizzie tahu kalau ada orang lain yang masuk ke rumahnya. Tapi masalahnya ini tuh nggak mungkin. Jadi polisi menyimpulkan nggak mungkin orang luar yang ngebunuh si Abby ini. Akhirnya penyelidikan difokuskan kepada Lizzie Borden dan ditelitilah perjalanan Lizzie Borden selama seminggu sebelum pembunuhan. Ternyata didapatkan oleh penyidik bahwa sehari sebelum pembunuhan si Lizzie ini pergi ke apotik untuk membeli sebuah racun yang bisa mengakibatkan seseorang bisa meninggal karena racun itu. Nah, tapi lagi ternyata nggak ada bukti fisik nih, bukti pembelian si Lizzie Borden tentang racun itu ke apotik itu, karena nggak ditemukan pertama si racun itu di rumah mereka. Kedua, nggak ada juga struk pembelian atau segala macamnya. Terus belum ada juga zaman itu CCTV. Jadilah pernyataan apoteker ini tidak diterima. Si Lizzie Borden ini bilang saat itu dia memakai gaun putih, tapi ketika polisi datang dia memakai gaun biru. Curious, pembantunya berspekulasi kalau misalnya si Lizzie ini pas membunuh pakai gaun putih, terus gaun putihnya karena banyak bercak darah dia buang, dia bakar, abis itu dia ganti baju lagi pakai yang biru, terus baru dia teriak setelah dia ngebunuh bapaknya. Terus setelah itu, setelah si pembantunya menyatakan kayak gitu, pembantunya tuh bingung juga karena pakai baju gaun yang kayak gitu, kayak gaun-gaun dulu yang ngembang banget gitu, itu tuh membutuhkan orang lain buat makainya. Gak bakal bisa si Lizzie ini mengganti pakaiannya sendiri. Terus akhirnya polisi tuh sempat juga berprasangka bahwasanya si Lizzie dan juga si pembantunya ini tuh bersekongkol dalam pembunuhan ini, karena kata tetangga si Lizzie dan pembantunya ini memiliki hubungan asmara. Jadi si orang tua tirinya ini, si Abby Borden, tahu, nggak setuju, marah kayak gitu, makanya dia dendam banget sama si Abby karena udah bertubi-tubi, jadi ya dibunuh aja tuh sama mereka berdua. Nah, si Andrew ini karena kepalang tanggung udah ngebunuh Abby, ya udah dibunuh aja si Andrewnya ini sekalian kayak gitu. Ketika itu persidangan si Lizzie Borden sekitar 14 hari menghebohkan banget dunia media di sana karena dia adalah orang yang terpandang, dan banyak juga orang-orang ketika itu yang menjadi pembela dia, yang kayak merasa Lizzie Borden ini adalah sebagai korban dari kasus ini. Terus ada juga seorang pengacara terkenal yang
akhirnya jadi relawan untuk menjadi pengacaranya, saking dia nggak percayanya kalau si Lizzie ini yang membunuh kedua orang tuanya tersebut. Karena si pengacaranya ini tuh pintar banget, terus kayak apa yang disampaikan pengacaranya ini tuh masuk banget ke logika, dan juga tidak ada bukti-bukti fisik yang mengarah ke Lizzie Borden, hanya spekulasi-spekulasi saja yang mengarah ke dia. Akhirnya persidangan ini diselesaikan dengan Lizzie Borden dibebaskan. Dan setelah itu polisi masih melakukan penyelidikan untuk mencari tersangka lainnya, tapi hingga hari ini tidak tahu siapa yang membunuh kedua orang tersebut. Nah, setelah pembebasan Lizzie Borden ini, warisan harta dari Andrew Borden itu diwariskan kepada Emma dan juga kepada Lizzie Borden secara merata, yaitu bagi 2 setengah-setengah. Nah, polisi masih tetap bingung, nggak tahu yang ngebunuh siapa, tapi Emma dan juga Lizzie Borden akhirnya hidup dengan tentram di rumah mewah mereka tersebut, dan mereka memulai bisnis juga seperti ayahnya. Namun sayangnya Lizzie Borden itu cukup dikucilkan oleh masyarakat setempat. Akhirnya Lizzie Borden meninggal pada 1927 pada umur 67 tahun. Nah, ketika dia meninggal, si Lizzie Borden ini memiliki kekayaan sekitar 4 juta US dollar atau sekitar 60 miliar rupiah. Nama Lizzie Borden itu sampai sekarang masih menjadi suatu tokoh di Amerika sana, karena selain kasus pembunuhannya dan juga dia karena orang kaya dan terpandang dengan berbagai rahasia gelap yang ada di dalam dirinya. Pada 2012 masih banyak peneliti-peneliti yang mengkaji jurnal-jurnal terdahulu tentang kasus ini. Terakhir kemarin 2012 peneliti itu bilang kalau misalnya ternyata si Lizzie Borden ini tuh memiliki suatu kelainan mental, bahkan ada yang bilang juga dia epilepsi. Jadi ketika penyakitnya itu kambuh, maka dia itu akan beraksi di luar kontrol gitu. Jadi ketika dia membunuh orang tuanya itu bisa jadi saat itu dia sedang kambuh dan membunuh kedua orang tuanya dengan brutal. Setelah penyakitnya hilang, dia jadi tidak ingat apa-apa. Nah, menurut kalian gimana? Apakah yang membunuh adalah Lizzie Borden ataukah si pembantunya, ataukah Lizzie dengan pembantunya bersekongkol? Udah pokoknya ini tuh kayak ngebingungin banget deh. Banyak banget sumber tentang cerita ini. Namun kalau teman-teman ada tahu cerita ini kronologi lainnya, silahkan di komen di bawah, dan aku mau tahu juga pendapat teman-teman tentang siapa sih sebenarnya yang ngebunuh si Borden ini. Nah, oke teman-teman, sekian cerita Vira pada hari ini. Support channel Vira dengan like, comment, and subscribe, dan share juga ke teman-teman kalian. Oke, see you on the next video, dan bye!